Dengan itu mungkin dengan kembalinya roda ekonomi di seluruh dunia, harga bahan baku juga naik. Mungkin kita bisa tahu juga harga minyak bumi juga naik. Itu membuat harga bahan baku polyester dan viskos dan katun itu naik cukup banyak. Boleh katakan hampir naik 2 kali lipat. Ini yang membuat juga membuat harga barang-barang juga termasuk pakaian jadinya juga naik. Dengan permintaan yang cukup banyak ini, saya lihat ini membuat animo sebagian pedagang itu untuk mulai mengimpor barangnya, dan kelihatan juga barang-barang impor yang masuk ke Indonesia itu mulai masuk di Q1 2021, yang Indonesia kan di bulan Mei ini kan menghadapi Lebaran, mungkin momen-momen pedagang untuk mencari kesempatan untuk dapat meraih laba. Ini mungkin yang kita sayangkan, mungkin agak terlambat juga safeguard pakaian jadi yang kita harapkan bisa keluar di bulan Januari Februari tahun 2021, sehingga teman-teman di industri tekstil bisa sedikit bernafas lega. Tapi nyatanya sampai sekarang mungkin safeguard pakaian jadi ini belum keluar. Kita harapkan mungkin safeguard pakaian jadi ini bisa segera keluar, karena ini sangat berdampak kepada industri pakaian jadi nasional. Mhm. Tapi kalau kita lihat, misalnya dengan terjadinya, kontraksi yang sangat dalam juga ya di industri tekstil. Di biasanya jelang Lebaran dan juga Idul Fitri begitu ya, atau Idul Fitri itu adalah musim panen bagi industri tekstil. Tapi di tengah kondisi seperti ini terjadi, bisa dikatakan demand-nya juga menurun untuk produk tekstil atau TPT dan segala macamnya. Anda melihat apakah memang tahun ini untuk 2021 di masa Lebaran bukan menjadi tahun emas atau panen bagi industri tekstil tanah air kita? Mungkin kita juga tahu mungkin di berbagai sektor, mungkin non tekstil pun sampai sekarang bukan belum pulih-pulih banget gitu. Jadi mungkin pengangguran pun belum bisa terserap secara merata di seluruh Indonesia. Tapi dengan harapan kita mungkin dengan seiringnya daya beli meningkat, mungkin penyerapan industri pakaian jadi Indonesia pun akan tumbuh. Itu yang kita harapkan. Mungkin dengan tumbuhnya juga, dengan keluarnya aturan safeguard yang kita tunggu-tunggu, safeguard pakaian jadi, mungkin ini akan memberi angin segar buat industri TPT dalam negeri. Karena kita lihat industri pakaian jadi di Indonesia ini sebenarnya untuk domestic market itu sudah didominasi oleh IKM. Kalau kita sangat harapkan kalau dengan safeguard ini jalan, IKM kita ikut bergeliat, itu akan mendorong ke industri menengah dan ke hulunya. Mhm. IKM ini seperti apa sih, yang Anda juga tadi singgung soal produsen, pakaian jadi? Ya, kalau industri pakaian jadi itu di Indonesia kalau boleh kita bagi dua. Satu industri pakaian jadi bertujuan ekspor, dan satu lagi industri pakaian jadi untuk market lokal atau kebanyakan rakyat Indonesia yang pakai. Kalau industri pakaian jadi yang tujuan ekspor itu kebanyakan berada di kawasan berikat dan dikerjakan oleh industri-industri besar. Tapi kalau industri market pakaian jadi dalam negeri itu mayoritas sudah dikerjakan oleh IKM. Kalaupun ada branded lokal yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di Indonesia, mereka udah bekerja seperti inti dan plasma. Jadi bekerja sama dengan IKM. Jadi kalau masuk deras pakaian jadi ke Indonesia, ini akan berdampak sekali terhadap IKM. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.